Santri rehabilitasi. Baiklah, ini bonus aja ya, bonus. Hal yang pertama mengenai takdir dan nasib. Ya, awas nih. Kosongkan dulu pikiran Anda, jangan terpengaruh oleh rumor-rumor bahkan oleh pendapat-pendapat. Kosongkan dulu. Jadikan Anda bodoh dulu aja saat ini. Ya, karena untuk menerima ilmu itu pastikan Anda bodoh dulu. Nanti Anda akan ngerti. Setelah menerima ilmu baru Anda nanti kolab dengan yang lainnya. Oh, kata saya ini begini, kata saya ini begini. Jangan dulu tentang kata ulama itu aja begini. Wah, ya Anda bingung sendiri dan fakta seperti itu. Yang namanya takdir, ya itu bentuk perbuatan kodo. Bentuk perbuatan kodo kodar itu takdir. Kodo itu adalah ketetapan. Ya, ketetapan. Nah, menjalani ketetapan itu takdir. Gampangnya dicontohkan, yang namanya ketetapan seperti ini nih. Ya. Yang gampang aja, yang sering saya ungkapkan, barangkali Anda lupa. Yang suatu ketetapan, contohlah aturan ketetapan main bola. Ada yang ngerti bola di sini? Ya. Bagaimana luasnya ukuran lapangan? Ya, wasitnya berapa? Ya, harus punya gawang berapa? Pemain berapa untuk lawan, untuk tim 1, untuk tim 2, cadangan berapa? Ya, penjaga garis, hakim garis, ya kan? Paham? Nah, aturan ini semua namanya kodo. Paham? Adapun nanti menjalani aturan, sebutlah si wasit. Wasit ini menjalankan aturan perwasitan, dia takdir wasit, gitu loh. Menjalani aturan wasit, seorang wasit dia sedang menjalani takdir. Jadi takdirnya aturan wasit dijalankan oleh wasit. Takdirnya penjaga gawang dijalankan oleh penjaga gawang aturan mainnya tuh. Nggak bisa penjaga gawang jadi gelandang kanan, gelandang kiri. Ya, tinggalin gawangnya, gua pengen nendang, pengen ngegulin, apa-apaan. Ya percuma ada pemain depan. Ya, bagaimana pemain belakang back ini? Oh, gue bosen, gue mau ke depan aja. Pokoknya semuanya depan, kosongin belakang. Apa-apaan? Nggak seperti itu aturannya. Wah, kebanyakan 11 orang main bola. Udah 3-an aja. Cek lo 3-an. Main futsal aja nggak segitu ya? Itu kalau aturan dirubah-rubah, kalau takdir dirubah-rubah, hancur, Mang. Jadi hal yang pertama, takdir nggak bisa dirubah. Titik. Jangan berpikir lain-lain. Bingung Anda nanti. Takdir nggak bisa dirubah. Ya, sebab kodo kodar di surat Al-Qadar itu dimaknai sebagai yang mulia. Ya, Lailatul Qadar gitu loh. Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Qadar itu sudah mulia, sudah dengan aturannya, kondusif pasti. Itu baik, jangan dirubah. Nggak bisa dirubah. Terus bagaimana dengan takdirmu brom? Ya, takdirmu alakoh. Bodoh amat. Anda jangan berpikir seperti itu. Itu ya pemikiran ulama. Bukan katakan yang Nabi, bukan kata Allah. Ya, hati-hati nih. Biar Anda nggak pusing. Takdir nggak bisa dirubah, titik. Takdirnya Allah menciptakan ini bumi. Ya, dengan kondisi sebutlah bulan. Ayo rubah olehmu jadi kotak, jadi segitiga, bisa nggak? Allah mentakdirkan menciptakan laut itu asin dan air isinya. Allah menciptakan gunung itu adalah mendelut. Ya. Allah mentakdirkan dan menciptakan api dengan takdirnya itu adalah panas. Silakan Anda rubah. Jadi sejuk dingin gitu loh. Hati-hati, takdir bisa dirubah. Ngaco Anda itu. Takdir nggak bisa dirubah. Titik yang pertama situ. Lalu yang bisa dirubah apa, Ang? Nasib, Ang. Begini cara berpikirnya. Nasib, ya, itu sama akar katanya dengan nasab. Apa nasab? Silsilah. Saya anaknya ayah. Saya mau merubah diri menjadi anak Jokowi. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Manipulasi paling hanya sebatas tulisan kan? Darah nggak bisa kan? Tuh. Saya
cucunya A. Ya, saya pengen jadi cucunya Prabu Siliwangi aja. Jadi saya pilih-pilih, bapak saya Jokowi, kakek saya Prabu Siliwangi, kakek saya laginya adalah siapa gitu kan ya. Langsung ke Hasan Hussein misalkan, ke Gunung Jati, suruh Gunung Jati. Nah itu nasab, itu nasib, paham? Yang namanya nasib itu adalah nasab yang nempel kepadamu. Engkau sebagai anaknya siapa? Gitu loh. Nah itu nasibmu, gitu loh. Nasib jadi anaknya bapakmu seperti ini. Coba jadi anaknya Pak Jokowi, engkau nggak bakal seperti ini, gitu loh. Nggak bakal ngaji di sini. Ya paling nggak Istiqlal kelasnya. Dan itu nggak bisa dirubah. Jadi nasib pun nggak bisa dirubah, Mang. Ya Nabi Muhammad bin Abdullah, kenapa nggak bin Ibrahim aja gitu loh langsung sesama Nabi? Nggak bisa ya kalau nasab urutannya, walaupun sama-sama dari Ibrahim kan, Ibrahim Ismail terus sampai Abdullah, ya Abdul Muthalib, Abdullah, terus Rasulullah Muhammad. Ada urutannya. Nah ini nasab namanya nih, nasab. Ya dijalani nasib namanya. Karena keturunannya orang gede, maka pasti akan ada orang gede lagi yang muncul. Turunan orang sakti pasti akan muncul di keturunan ini orang-orang sakti. Keturunan orang kaya, orang hebat pasti kesananya atau kesininya akan ada orang hebat, orang kaya, orang keren. Itu nasib. Gitu loh. Nah, permakna seperti ini. Sampai kepada Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang namanya kaya. Seneng dong? Ya kan? Allah Subhanahu wa taala menciptakan juga apa yang namanya miskin. Ya, dengan takdir miskin, nggak punya duit. Orang kaya takdirnya banyak duit. Paham? Itu ciptaan dengan takdir ukurannya. Yang namanya kaya itu banyak duit. Miskin nggak punya duit. Coba Anda rubah takdirnya miskin dan takdirnya kaya. Alhamdulillah gua mah miskin tapi banyak duitnya. Nah, ngaco kan? Gua itu kaya alhamdulillah nggak punya sama sekali duit. Kan ngaco lagi tuh. Ya karena takdir lu rubah-rubah. Jadi kacau keadaannya. Yang namanya sakit gigi, gimana penderitaannya? Lah itu takdirnya sakit gigi seperti itu. Sakit kepala bagaimana penderitaannya? Lah itu dengan takdirnya dan ukurannya. Untung kau sakit kepalanya ditakdirkan sakit kepalanya manusia. Hanya seperti itu. Coba sakit kepalanya iblis, meledak, kepalanya dueng. Kok bisa? Bisa-bisa aja. Karena manusia apa fiaksan takwim. Ya, dengan bentuk tubuh yang memang sudah sempurna. Takwim, koama, jejeg-ajeg. Ya, berdiri tegak, utuh. Kekenyangan nggak mungkin, tahu-tahu perutnya gede gitu nggak mungkin. Ya, sakit kepala nggak mungkin kayak balon ngop nggak mungkin. Tetap kepalanya ini cuman, aduh, pusing, aduh nggak mungkin kepalanya jadi gede gitu tuh. Ya, tapi bisa jadi jin mah seperti itu. Ya, wah kacau balau bang, meledak bisa jadi. Karena mereka nggak biasanya takwim. Nah, dengan takdirnya nih. Ya, yang namanya mati, yaitu nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar. Takdir kematian, benar. Ya, sampai manusia ditakdirkan lahir sebagai bocah, jadi anak, ya kan, remaja, pemuda, tua, mati, takdir. Paham? So rubah. Kalau Anda maksa takdir bisa dirubah, silakan rubah jalan hidup ini nih. Ya, balita, remaja, muda, tua, modal. Rubah olehmu. Saya tantang nih, kalau ada maksa takdir bisa dirubah. Menjalani ini, ketetapan ini nasib. Paham? Masa kecil gua bahagia, orang tua masih ada, masa remaja alhamdulillah orang tua lagi jaya. Nasibmu baik bener nih. Ya, begitu muda engkau sudah dewasa, merantau sendiri, susah, jauh dari orang tua, nggak ada yang nyuplai duit, engkau kelabakan di situ. Nasibmu menjalani masa muda, ketemu sama cewek, angin kan begitu. Ya, nasibmu masih belum berubah. Nasibmu kan, tuh masa mudamu
sampai masa berkeluargamu di situ susahan. Pada akhirnya menjelang tua engkau jaya kembali karena apa? Punya anak jadi menteri misalkan. Masa tuamu hebat. Itu nasib. Ya, kemudian kau mati, itu nah. Menjalani takdir namanya nasib, Mang. Yang dirubah yang mana? Ya tapi kan kata itu kan bisa dirubah segala macam, bahkan dengan doa. Nah, baru ke pemahaman selanjutnya. Ya, miskin, nggak punya duit, bukan berarti kan sengsara. Ya kan? Bukan berarti orang miskin sengsara, bukan berarti orang miskin itu nggak punya cinta kan? Ada bahagia kan? Lah itu maksudnya tuh. Di dalam suatu takdir penderitaan pun sebutlah engkau miskin gak punya duit, tapi istrimu setia mendampingi, luar biasa. Lah ini nih, ya. Jadi jangan harta yang kau kejar, tapi solehakan istri. Nah itu cara membahagiakan diri dan orang lain. Nah itu bisa dirubah dengan doa, mengalihkan perhatian. Ya, walaupun miskin harta tapi alhamdulillah kaya hati ya, jayeng ya, alhamdulillah. Nah itu doa yang bisa merubah nasib. Bukan miskinnya dirubah jadi banyak duit. Ya. Penderitaan sakit gigi gimana sih? Sok dibiarkan, tetap sakit gigi kan? Coba dirubah dengan doa. Masukkan oskadon apa ketiga apa paramek, ya apa larutan baygon. Iya. Doa merubah nasib, merubah takdir, ya bener. Sakit gigi yang tadinya sakit, diobatin, engkau berusaha untuk menyembuhkan dengan ikhtiar tuh, dengan doa. Mau yang dirubah apa? Tinggal menjalani saja kok, takdir sudah ditetapkan, nasib perjalanan engkau mengikuti takdir. Adapun doa nanti bagaimana engkau menjalani nasib ini biar baik-baik saja. Sekalipun kaya raya, banyak duit, engkau bahagia, awas hati-hati, jangan takabur. Nah itu bisa dialihkan dengan doa. Ya Allah, tawakalkan aku ya Allah, moga-moga enggak jadi sombong. Alhamdulillah engkau kaya raya tapi enggak sombong. Itu dengan doa gitu loh. Paham? Bukan berarti dengan doa engkau mampu merubah air laut jadi air kopi. Ayo kita doa sama-sama. Para syarif, para habib kumpulkan se-Indonesia Raya, kalau perlu berubah tuh laut Jawa jadi kopi. Ya iya ya, rusak semua kalau takdir bisa dirubah. Enak aja asal ngomong. Asli tauhid ya, tegas-tegesan kalau tauhid, nggak ngambiar. Ya tapi kan dengan izin Allah bisa-bisa aja. Nah, hal yang ketiga kalau begitu masuknya. Memang jangankan air laut, air comberan pun bisa diminum kan? Nah itu bisa dirubah dengan doa kan, mengadakan penyulingan dengan usaha upaya dengan menyeru kan, penyulingan dinetralkan kan, si air laut nih disuling, dibuang asinnya, benar. Terus apakah langsung jadi kopi? Kan enggak, datengin gulanya, mang datengin kopinya, baru dicampur kan, dicampur juga kudu panas kan, dimasak dulu kan, jadi air kopi kan. Tuh itu doa yang bisa merubah air laut jadi kopi, itu doa, usaha upayamu mang. Takdir bisa dirubah dengan doa. Doa yang mana bisa berubah takdir? Ya, doa itu untuk upaya, usahamu. Ya, engkau menyeru. Bukan dengan ya Allah ya Gusti Allahumma Robbana, bukan. Ya. Itu doa biasa. Ya. Bentuk jamak dari doa itu adalah dakwatan, dakwah. Orang yang bisa berdoa, bisa menyeru namanya da'iyah, da'i. Orang yang diserunya namanya mad'u. Kalian itu mad'u. Ya, mad'u bukannya madu. Kalau madu nantinya campur racun. Mad'u, orang yang diajak berdoa. Apa masih bingung? Orang tauhid kok bingung, masih bingung masalah takdir, masalah nasib. Takdir ketetapan sudah ada semuanya, engkau menjalani takdir penuh dengan laka-liku. Nasib namanya nih. Seneng ataupun sengsara, lah itu nasibmu.
Sebab banyak orang yang kaya tapi sengsara. Buset, gua kurang apa ya? Padahal gua ngapel, bawa Mercy. Dah, cewek gua milih pakai Vario, kurang ajar. Kurang apa coba? Loh, ternyata kekayaan itu tidak untuk bahagia dia itu. Apa skala sama yang Vario buat butut? Hanya bareng-bareng ngapel malam minggu, gitu loh. Kalah saing sama Vario butut. Ya, itu penderitaanmu. Sebagai orang kaya pun kita ada penderitaan, ya terima, tapi dengan bertawakal. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ternyata harta bukan segalanya ya Allah. Sabarkan aku ya Allah. Nah, barulah penderitaan ini lenyap. Takdir menderitanya dia karena kaya nggak dihargai itu lenyap dengan doa. Paham? Doa merubah takdir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santri rehabilitasi.